Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Dalam rubrik inspirasi bisnis ini, kita ingin belajar bagaimana sih ide awalnya seseorang memulai bisnis. Ide awalnya itu muncul bisnis itu sehingga sukses itu, nah itu yang paling susah. Kali ini dalam rubrik inspirasi bisnis, saya berada di kolam renang Sri Nugroho di lingkungan Grodogan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kurang lebih 1.500 meter atau 1,5 kilometer dari Jalan Raya Semarang Solo di Pasar Harjosari. Di sini saya bersama owner dari pemilik kolam renang Sri Nugroho, yaitu Bapak Karmadi, kaos kuning ini. Beliaunya ini umurnya berapa, Pak? 71. Nah, 71 tapi masih energik sekali ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Karmadi, khususnya terkait dengan bagaimana beliaunya ini awalnya kok bisa muncul ide untuk memulai bisnis kolam renang. Nah, di sini kali ini kita belajar dari Bapak Karmadi ya. Bapak Karmadi yang tinggal di lingkungan Grodogan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang punya bisnis kolam renang. Nah, setahu saya, untuk lingkungan Grodogan itu, di sekitar lingkungan Grodogan itu belum banyak kolam renang ya? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Yang terdekat itu di Bandungan ya? Bandungan Terus di apa? GG itu Jimbaran. Jimbaran. Tapi itu daerah itu ya, yang pancingan ya? Ya, itu juga tempat pemancingan di Blater itu. Nah itu. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit bahwa kolam renang Sri Nugroho itu lokasinya itu di Kecamatan Bawen. Itu di belakang pabrik tekstil PT Apakindu Corpora, kurang lebih 500 meter ya. Di belakang pabrik tekstil PT Apakindu Corpora. Nah itu di bawah Gunung Kendali Sodo. Di sana ada Gunung Kendali Sodo, kemudian di sini ini daerah industri ya, banyak perusahaan pabrik-pabrik di sini ya. Nah, bagaimana awalnya Pak Karmadi ini kok akhirnya memutuskan dan bisa menemukan bisnis kolam renang, dan sampai sekarang ini terutama kalau hari libur itu sangat ramai sekali. Nah, nanti kita dengarkan ceritanya dari Pak Karmadi. Iya. Oke, Pak Karmadi mungkin bisa menceritakan Pak Karmadi. Pak Di ya, saya biasa ngundangnya Pak Di. Ya, itu kan, ceritanya gimana kok akhirnya bisa? Ceritanya itu kan waktu saya masih dinas, itu kan saya kepingin sekali apa namanya kalau pas pensiun dapat uang masuk terus. Oke. Karena saya kerjanya di tempat uang, jadi kalau besoknya itu saya tidak punya uang, akan repot cepat tua. Terus saya membuat usaha perikanan. Itu untungnya ya ada, tetapi kurang maksimal. Jadi pertama kali ikan. Terus ikan dicuri orang terus. Oh, di sini juga? Iya. Di tempat yang sama ya? Tempat ini. Jadi saya kan jatuh. Setelah itu istri saya pinjam bank. Diberi pagar. Tetapi ternyata masih juga dicuri orang. Nah, daripada saya sama lingkungan nggak baik, lalu saya punya ide membuat kolam renang. Jadi tempatnya juga tidak aturan seperti segi 4 atau apa, tetapi saya buat seperti yang kemarin kolam saya itu. Nah, awalnya kok terbersit ide kolam renang itu dari mana? Kan saya waktu itu menjadi pengurus LKMD. Di lapangan Harjosari itu mau dibuat kolam renang, tetapi banyak ganjalan-ganjalan dari orang yang tidak senang, sehingga
kolam renang yang rencananya untuk desa itu gagal. Lalu saya terus punya ide itu. Oke, berarti awalnya itu desa yang punya ide untuk bikin kolam renang di Lapangan sebelah Jalam kampung itu. ya itu ya, Iya. sebelah kampung. Iya. Tapi karena tidak bisa berlanjut ya, Ya, gagal karena karena itu akhirnya Pak Di punya ide itu dibikin tak lanjutkan di sini. dilanjutkan di Dari- areanya Pak Karmadi sendiri Iya. ya. Nah, optimisme Pak Karmadi, apakah waktu itu yakin bahwa itu akan banyak pengunjungnya atau gimana, itu dari mana? Baik, itu saya hanya percaya kepada Tuhan saja dan kendalanya itu banyak sekali. Waktu buka pisanan itu pertama kali itu Itu tahun berapa ya Pak Di? tahun 2005. 2005, berarti udah 17 tahun ya? Iya, kami 17 buka tahun, 8. pertama kali, istri saya nggak setuju karena ikan sudah kelihatan menghasilkan, tetapi dicuri orang kan juga. Iya. Saya yang tidak hitung-hitungannya nggak masuk, Iya. tapi istri karena sudah pinjam bank kan harus jadi. Iya. Nah, akhirnya istri saya setiap hari itu nangis. Lu kok gini? Jadinya gini. Tetapi setelah pertama kali kami buka itu tiket itu hanya 3.000. Ternyata pasarannya bagus sekali. Banyak Terus ini ya, istri saya peminatnya. setuju ambil bank lagi. Oke, jadi pertama kali tahun 2005 tiketnya Rp3.000. Iya, Sekarang berapa? 8.000. 8.000 ya. Sekarang ini tiketnya Rp8.000. Ya, soalnya kalau di lain tempat itu kan sudah 15 ke atas. Tapi saya sebagai apa? Apalagi dulu istri saya pendidik. Jadi saya merasa kapan saya itu bisa membantu masyarakat. Sehingga saya tidak akan mengambil untung yang terlalu besar. Bahkan kalau bisa saya masih sedikit sosial gitu. Ya, oke. Berarti tidak murni hitung-hitungan untung rugi ya? Iya. Tidak ada semacam sosial itu ya. Untuk strategi marketingnya deh Pak? Kalau saya kan dulu itu memang pegawai pasar. Jadi teman-teman saya yang pasar itu kan banyak yang kenal. Jadi Pak Karmadi itu ceritanya dulunya itu lurah pasar ya, Iya. lurah pasar Projo ya, Iya. pasar Projo Ambarawa. Nah setelah pensiun, nekuni bisnis kolam renang. Ya, Bikin terus kolam. saya untuk apa? Untuk pemasaran yang pertama itu saya sering di TVRI. Jadi saya dulu kan HP itu belum apa? Banyak. Belum bisa untuk mengakses itu. 1.000. Iya. Terus saya ke TVRI kalau pas saya manggung Campur Sari, saya sponsori. Oh, jadi Terus- nyponsori di TVRI. Ya, terus Waktu kalau Campur ada- Sari sini ya, kampung ya? Iya. Terus kalau ada pagelaran wayang kulit di kampung-kampung, saya pasang banner Sponsor. sponsor. Jadi kalau saya itu di Cakra TV, TVRI itu kan akrab semua sama karyawannya. Oke, selain itu ada kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu apa enggak? Ya, waktu pertama kali saya keliling sekolahan hampir setengah kabupaten saya kasih apa namanya itu pamflet. Ya. Dan juga saya selalu memberi korting. Jadi kalau umum itu 8.000 seperti sekarang. Kalau sekolahan-sekolahan 5.000. Terus Pak Di, untuk apa ya? Tadi kita udah bicara marketingnya, awal berdirinya. Terus untuk karyawan, ini sekarang ini Iya. yang nungguin berapa orang? Kalau pas minggu itu saya hanya memanfaatkan keluarga. Buat istri ya? Ya, istri saya, anak saya, cucu saya. Kalau pas rame baru saya ambil istrinya karyawan saya. Oh. Jadi saya Yang karyawan itu ada berapa? karyawan saya ada 3. Itu untuk bagian apa? Untuk cleaning service itu. Untuk nyedot kalau pagi, itu kan hari-hari gini kan banyak yang renang.
Dan itu pasti ada kotoran di baju apa itu. Nanti kalau malam itu dikasih kaporit biar kuman-kuman mati, lalu mengendap kotoran. Disedot, jadi karyawan hanya nyedot kotoran. Oke, berarti karyawan tuh kaitannya untuk perawatan kolamnya ya? Itu luasnya berapa kali berapa, Pak? Kalau ini tanah saya sekarang sudah sampai yang rencana saya untuk yang kolamnya tok itu. Kalau yang kolamnya aja itu berapa kira-kira? Kalau kolam renangnya 7 kali 25. 7 kali 25. Yang satu 8 kali 25. Yang untuk anak-anak 6 kali 20. Berarti ada 3 ya? Iya. 4 sama kanak-kanak. Oh, 4 ya? Iya. Jadi untuk anak-anak, anak-anak SD, remaja. Yang paling dalam berapa meter? 1,5 meter. 1,5 meter itu yang 8 kali atau yang 25. 8 kali 25 itu 1,5 meter. Iya. Yang 7 kali 25 juga 1,5 meter. 1,5 meter. Karena kenapa kok hanya sampai 1,5 meter? Saya tidak mau risiko. Kalau terlalu dalam itu risikonya tinggi. Oke. Terus untuk sekarang ini yang rame itu di hari libur itu ya, Pak? Ya. Kira-kira bisa sampai berapa kalau hari Sabtu sama Minggu. Kalau Sabtu seperti ini paling ya pendapatan itu sekitar 500 sampai 700.000. Jadi sekitar 100 orang. Kalau Minggu? Kalau Minggu itu 400 sampai 500 pengunjung. Hari libur ya intinya kayak gitu ya. Itu antara musim panas, musim hujan itu enggak ngaruh? Ada pengaruh. Pengaruh ya kalau pas. Jadi kalau pas musim hujan, ini karena apa namanya air yang di kali sumbernya itu kan agak keruh, sehingga air itu kadang-kadang kelihatan agak hijau. Nah, jadi pengaruhnya itu, jadi orang kan mintanya kan yang bersih sekali seperti yang kalau sekarang ini kan bagus. Jadi sumber airnya itu dari mata air Kali Rancah ya? Iya, mata air Kali Rancah itu sumber alami ya? Iya. Sumber alami. Iya. Sangat rindang sekali itu pohon beringinnya. Iya. Oke, sekarang ini bisa dibilang Pak Karmadi sudah cukup puas dengan hasil, dalam arti apa yang diinginkan dengan kolam renang ini sudah cukup puas atau masih kurang puas? Kurang puas. Jadi semua saya kira orang yang sudah menggeluti usaha itu pantang untuk puas. Tapi senang harus, bersyukur harus. Jadi saya sudah setelah ada penghasilan, saya juga mengembangkan olahraga yang lain. Oke, sebelum ke situ Pak. Iya. Jadi kalau pas hari Minggu, itu kira-kira kapasitasnya berapa persen dari kapasitas itu orang yang renang itu? Kira-kira 75% atau? Iya, 60%. 60% ya? Iya. Oke, karena ini musim hujan ya? Iya. Kalau musim kemarau bisa sampai 80% gitu? Iya. Ya saya hanya, karena terus terang saja, saya tidak ketat untuk tiket karcis itu. Jadi saya ngontrolnya itu hanya pendapatan. Tetapi kalau besok anak saya yang sudah bisa melanjutkan, ya harus administrasi harus bagus. Ya, jadi ini bisnis untuk pensiunan ya? Iya. Istri juga sudah pensiun. Ya. Oke, jadi Pak Di terima kasih sekali inspirasi bisnisnya ya. Jadi mungkin bisa saya tarik semacam kesimpulannya ya, bahwa awalnya Pak Karmadi itu kepingin nanti kalau sudah pensiun itu punya penghasilan rutin. Iya. Gitu. Nah, awalnya bukan kolam renang tapi kolam ikan, tapi ternyata tidak berhasil, kemudian beralih ke kolam renang. Nah, ada pemicunya kolam renang itu, yaitu rencana untuk dari desa yang ingin membuat kolam renang tapi tidak diteruskan atau katakanlah gagal seperti itu. Nah, disitulah Pak Karmadi terbersit ide untuk bikin di lahannya, karena memang secara lokasi itu ada sumber air alami dari kolam renang, dari
Kali Rancah. Pancuran ya, Kali Rancah di sini nyebutnya gitu. Nah, ternyata sekarang sudah berjalan lebih dari 15 tahun ya. Iya. Tadi sudah 17 tahun lebih dan ternyata berhasil sukses, bahkan musim hujan juga ramai pengunjungnya. Nah, di samping itu Pak Karmadi juga kemudian terbersit ide juga untuk bikin lapangan futsal di belakang rumahnya, dan itu lapangan futsal itu terkait dengan ide di lapangan sepak bola di dekatnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata munculnya ide bisnis dari Pak Karmadi itu, baik itu kolam renang maupun lapangan futsal, itu ada pemicunya. Ada pemicunya dan kemudian dari situ muncullah ide. Jadi idenya itu bukan ide murni dari beliaunya, tapi ada pemicunya, lingkungannya, dan itu dimanfaatkan oleh Pak Karmadi dan sampai sekarang buktinya berhasil. Seperti apa yang dicita-citakan, beliaunya sudah pensiun, sekarang sudah punya penghasilan rutin dari kolam renang maupun dari lapangan futsal yang juga dipakai untuk lapangan voli. Ya, begitu pemirsa Stanley Sutrisno Channel. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda yang ingin membuka bisnis, barangkali nanti bisa terinspirasi dari bisnisnya Pak Karmadi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Karmadi sudah selamat bagi pengalaman ya. Terima kasih Pak Karmadi, semoga semakin sukses dan bisa menikmati masa pensiunnya dengan sukacita, sehat ya, dan penuh berkah. Samping itu juga bisa berbagi rezeki sosial ya, untuk aksi sosialnya atau istilahnya corporate social responsibility-nya, seperti itu. Oke, demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di inspirasi bisnis yang lainnya di Stanley Sutrisno Channel. Terima kasih, sampai ketemu lagi.